Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelas ya yang sudah diajukan sebelumnya. Dimulai dari pertanyaan kelas D dijawab oleh kelas A. Nah, kelas A ini menjawab pertanyaan kelas D. Pertanyaan pertama, sesuai isi buku dijelaskan bahwa bumi itu bulat, sedangkan kita tahu bahwa ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Kemudian bumi itu jika benar bulat, mengapa horizon permukaan air laut dan jembatan terpanjang itu tidak terlihat lengkungannya? Oke, di sini kelas A menjawab dari bentuk bumi ya. Bentuk bumi, kemudian asal apa ini? Ya dari bentuk bumi, kemudian pembuktian jari-jari kelengkungan bumi oleh maksud saya ilmuwan zaman dulu ya, bukan pakai teori sederhana ya. Nah, ilmuwan zaman dulu atau orang-orang Yunani sudah menemukan bahwa bumi itu bulat. Nah, di sini jawabannya kelas A memberikan jawaban dari sini. Di sini paragraf terakhir. Jawabannya. Dengan berdiri di tepi pantai, ketinggian pandangan kita dari permukaan air kemungkinan sekitar 2 meter. Akibatnya, jarak kita ke horizon adalah sekitar 5 km. Mata manusia memiliki sudut pandang sebesar 55 derajat untuk memperhitungkan variasi. Dan juga untuk bermurah hati, mari kita anggap saja 65. Oke, dari 55 dianggap 65 lah ya. Kemudian dengan sudut pandang 65 ini, maka lebar horizon dari kiri ke kanan adalah 5,4 km. Karena bumi bulat, garis horizon seharusnya melengkung. Tetapi mengapa tak terlihat melengkung? Karena pada lebar 5,4 km, besar lengkungannya hanya 58 cm besar lengkungan. Nah, ini bagaimana cara menghitung besar kelengkungan? Didapat angka 58 cm. Nah, ini mungkin dicari informasi berikutnya ya. Kemudian benar ya jawabannya. Jawabannya benar bahwa bumi itu bulat, bisa dilihat dari luar bumi. Nah, kalau kita ada di bumi, ya permukaan yang ini terlihat datar. Sama seperti ada sebuah tongkat terbatas ya. Tongkatnya panjangnya segini. Kemudian ada semut kecil di sini. Semut ini bisa melihat tongkat ini hanya pendek jika dia ada di sini. Berarti ada ujungnya. Tapi kalau semutnya sangat dekat sekali, maka semut itu akan menganggap bahwa tongkat ini tidak ada ujungnya, padahal ada. Sama dengan mata kita. Mata kita kalau kita dekatkan dengan buku atau kertas dekat sekali, maka kertas itu akan terlihat sangat luas. Mata kita sangat dekat. Tapi kalau kita menjauh dari kertas itu, maka kertas itu akan tampak terbatas. Nah, begitu juga pandangan, itu pengaruh pandangan aja. Kemudian soal nomor 2. Nomor 2 itu
itu kapan bumi dan alam semesta akan berakhir. Sedangkan berdasarkan teori asal mula alam semesta, bumi dan alam semesta tidak akan pernah berakhir. Nah, di kelas D mengambil teori yang mengatakan bahwa bumi alam semesta akan selalu ada keadaan tetap ya. Tapi di jawaban ini mengambil teori ya bahwa alam semesta itu akan musnah, dari ada kemudian akan musnah. Semua itu baru teori. Nah, yang mana yang benar? Kalau kita kaitkan dengan agama, ilmu agama ya, maka ada penciptaan, ada kehancuran. Yang abadi cuma satu ya, yang abadi yaitu Rabbul Alamin atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bandingkan dua teori itu, teori sains dan alam semesta itu sebenarnya tidak bertentangan. Kalau teori sains bertentangan dengan agama, maka yang didahulukan adalah agamanya, karena teori sains itu selalu berkembang. 100 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa dikoreksi, teori Big Bang dan seterusnya. Tapi kalau namanya ilmu agama itu tidak akan pernah salah ya, karena itu bersumber dari Sang Pencipta langsung atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan ini berarti pertanyaan kapan alam semesta akan berakhir, nah, tidak ada yang tahu. Tapi para ilmuwan sudah memprediksi kalau di jawaban kelas A ini jawaban kelas A 100 triliun tahun ke depan ya. Jawabannya ada di sini nih, 100 triliun tahun lagi. Nah, ini sekitar 100 tahun, 100 triliun tahun, masih lama ya. Nah, ini kan prediksi, bisa benar atau tidak, karena tidak ada satupun yang mengetahui, bahkan Nabi kita pun tidak dikabarkan tentang itu. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Sesuai dengan kenyataan bahwa bumi itu memiliki gravitasi, di manakah pusat gravitasi bumi? Apakah jika suatu benda yang mendekati bumi, maka gravitasinya semakin besar atau tidak? Dan bagaimana gravitasi itu menjelaskan dengan fenomena alam adanya batu mengambang di atas permukaan tanah? Dijawab oleh kelas A ya, pusat gravitasi ada di pusat bumi atau inti bumi. Kemudian kalau kita ada di sini, maka arah gravitasi ke sini. Kalau ada di sini, maka arah gravitasinya arah gravitasinya ke inti. Kalau di sini ke sini. Nah, yang berada di sini, maka arah gravitasi buminya ke sini. Kemudian fenomena batu melayang itu ya, permukaan tanah, misalnya ada foto yang menunjukkan batu yang melayang. Nah, fotonya di sini ada fotonya.
di bawah. Nah, ini fotonya melayang, seperti melayang ya. Nah, kelas A menjawab bahwa foto ini ada kemungkinan hoax ya, hoax. Nah, coba dicari videonya, ada nggak yang menunjukkan fotonya melayang. Nah, kalau benar Pudini melayang, maka bisa dijelaskan dari fenomena medan gravitasi ya. Ada efek levitasi tadi disebutkan di kelas A, benar ya, efek levitasi. Contoh sederhana, jangankan batu, kalau kita punya bahan superkonduktor, kemudian di sini taruh magnet, maka superkonduktor ini akan melayang di atas magnet tersebut ya. Ini bahan superkonduktor, ini magnet, maka bahan superkonduktor ini akan menolak magnet, jadi akan melayang. Bisa jadi kalau dikaitkan dengan fenomena batu ini, bumi kan magnet ya, magnet alami. Nah, ini bisa jadi dijelaskan dengan fenomena penolakan gaya magnet dan seterusnya. Jadi tidak harus selalu dengan gravitasi. Berarti ada peristiwa gaya di mana gaya gravitasinya kalah dengan fenomena ini. Bisa jadi gaya tolakan, magnet dan seterusnya. Kalau peristiwa batu ini benar. Sama seperti superkonduktor itu ya, ada efek levitasinya, melayang. Nah, ini kan kalau kita lihat aplikasi levitasi ini ada di kereta cepat di Jepang itu. Ini kereta dengan rel keretanya tidak saling bersentuhan, sehingga kereta ini bisa sangat cepat, melaju sangat cepat ya. Nah, itu bisa dicari fenomena levitasi di superkonduktor. Nah, itu ya untuk kelas-kelas yang lain nanti dibahas di video-video berikutnya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.